Lo terakhir tuh ngerasa sedih kapanan? Sedih. Gak ada, kayaknya hidup lo tuh selalu happy gitu kan sih? Lucu terus. Lucu terus. I'm fine. I'm fine. Tiba-tiba I'm fine. Gua ingat 2011 apa 10 ya. Oh, kita Itu belum lahir ya guys. Kita belum lahir. Jauh. Itu gua lagi beli nasi padang, Heeh. harga pakai 7.000. Oke. Nah, habis beli nyebrang lagi jalan kan. Ban mobil lewatin gua. Oke. Baca doang. Gua kaget. Kok ban gelinding. Pas gua belakang angkot nyusruk. Akhir-akhir ini hiburan gue thread sih. Orang-orang yang memang ada yang naturally funny. Oh, iya. Ibu-ibu, dia orang kaya nih, foto di depan Big Bang, London. Terus ini biasa nih Gen Z, makanya gue bilang ada orang gini, Gen Z stop komen ya, karena kan Gen Z suka begitu ya komen-komennya ya. Tiba-tiba ada yang nanya begini, Bu kok nggak ngasih kabar di grup sih, gitu. Jawaban ibunya apa? Grup yang mana nak? Hari ini agak kurang enak badan ya, karena kemarin siang cuacanya panas banget. Terus kan gue habis touring ya, dari Cibinong sampai ke Depok. Sebenarnya sebelahan ya, cuman nggak tahu kenapa, karena pertama kali kesana mungkin jadi berasanya tuh jauh banget gitu. Terus karena kepanasan di jalan, akhirnya gue minum air dingin tuh banyak banget, bener-bener yang air es sampai malam. Kayaknya sampai tadi siang gue minum air es, karena masih kebawa-bawa yang kemarin gitu. Cuman gak apa-apa lah, karena kan apapun penyakitnya harus dibawa happy aja. Karena ini kalau didiemin kan, kalau dipikirin terus nih ujung-ujungnya bisa jadi flu nih yang begini-begini nih. Dari radang tenggorokan ke flu, ke gak enak badan. Makanya karena hari ini kebetulan adalah hari momen tertawa internasional, kita ketawain aja penyakit-penyakit yang ada di hidup ini, ya kan? Lo terakhir tuh ngerasa sedih kapanan? Sedih. Gak ada, kayaknya hidup lo tuh selalu happy gitu kan sih? Lucu terus. Lucu terus. I'm fine. I'm fine. Tiba-tiba I'm fine. Tapi tadi kita sempat bahas ya Global People, angkatan magang yang sekarang ya, which is ada Fadil, TB, sama Larry. Itu mereka bertiga tuh sangat-sangat ngefans sama sosok lu Nan. Wah, jadi mereka tuh sangat melihat lo sebagai sosok gitu. Pahlawan. Niat mau nginep rumah gua. Ngapain? Sampai kemarin aja Fadil nawarin gue, mau lihat rumahnya Mas Nanda nggak? Maksud gue, kenapa tunggu rumah lo harus dilewat-lewatin? Kayak sebegitunya Nan. Jadi memang mereka melihat sosok lo sebagai komedian. Karena siapa? Fadil emang searah sama gua. Iya, terus dia cuma beda belokan udah. Bisanya belokan doang. Kayak lu tuh nggak kayak cowok misalnya atau cewek punya gebetan terus rasanya pengen ngelewatin rumahnya terus, rasanya si Fadil kayak gitu tuh. Gitu. Nah kan kayak mereka ini menganggap lo adalah sosok yang sangat lucu. Tapi kalau lo sendiri, momen lucu yang lo alami apa Nan? Nih kita pengen tahu ya kan, kalau kita kan ngelihat Nanda kayaknya nyeletuk dikit aja kayak gitu. Kalau lo nya sendiri apa, kita pengen tahu dong. Gua ingat 2011 apa 10 ya. Oh, kita belum lahir ya guys. Jauh. Itu gua lagi beli nasi padang, harga pakai 7.000. Oke. Nah, habis beli nyebrang lagi jalan kan, ban mobil lewatin gua. Oke. Baca doang. Gua kaget. Kok ban gelinding. Pas gua belakang angkot nyusruk. Astagfirullah, kok lucu, parah banget. Gue yang bikin gue ketawa itu bener-bener adegan di film Warkop. Warkop. Gue ketawa banget itu, sumpah. Terus supir angkotnya gimana? Nyuksuk begitu? Maksudnya nggak tahu ya, maksudnya ya bodo udah amat gitu. Ya. Itu lucu banget buat gue. Oke, berarti itu kejadian udah lama banget. 2011. Udah gitu berapa belas tahun kemudian lo nggak ngerasa pernah lucu lagi Nan? Enggak lagi. Sedih banget. Ya makanya lo yang bikin momen lucu itu, yang bikin orang-orang tuh jadi happy. Bagus lah Nan, pahala itu. Kalau Fadil apa nih Dil, momen lucu yang pernah lo alamin? Momen lucu. Wah, itu lucu banget. Belum apa-apa udah lucu nih. Pernah waktu kemarin tuh di KRL. Oke. Jadi kan baru mau naik nih. Emang agak padat. Pas lagi ngejar, udah mau ketutup tuh. Emang nggak dapet nih kita nih. Oke. Tapi ada bapak-bapak di ujung pintu gitu. Kan perutnya kemaju nih ya. Itu ininya pintunya ngegesek gitu kayak kena perutnya. Iya, jadi kayak set keluar lagi, diginin dulu, dimasukin dulu.
Teng, baru ketutup. Terus lu gimana? Lu nahan ketawa kan pasti? Gini. Depan apa-apa. Parah banget. Tutup mulut. Parah banget. Harusnya lu bercanda. Lu tusuk perutnya sampai sambil bersuara. Psh, gitu Pak, biar ketutup gitu. Tapi di KRL tuh ini ya banyak cerita ya, ada aja ceritanya. Apalagi yang mungkin sering war tiap pagi nontonin naik KRL dan segala macam gitu. Pasti ada aja tuh nemu cerita-cerita yang bikin ngakak lah apalah. Kalau gue di KRL juga pernah tuh ngelihat cewek pakai headset terus dia nyanyi. Jadi kan lu tahu kan kondisi KRL tuh pasti sepi lah gitu. Yap. Karena kalau kita ngobrol terlalu kencang juga bisa ditegur gitu kan sama security ataupun sama penumpang lainnya. Nah tiba-tiba nih cewek entah lagu apa, pokoknya dia nyanyi santai aja. Nah orang-orang yang duduk di samping dia itu udah kayak ngelirik dia sambil kayak senyum-senyum gitu. Nah gue masalahnya gimana mau ketawa? Posisi gue tuh bener-bener di seberang si cewek yang nyanyi itu. Gue pengen ketawa juga sebenarnya, cuman ya gimana ya, masa iya sih kita ketawain orang di depan mukanya. Biasa kan kita ketawain orang di belakangnya ya kan, kalau ketawain gitu. Nah masalahnya gue tuh ngetawain karena agak nggak masuk gitu nadanya. Kalau suaranya bagus dan masuk ke nadanya sih it's okay ya. Cuman ini dia pede banget gitu. Ya kayak video-video yang kita suka lihat di sosial media lah, yang tiba-tiba nih orang tuh kayaknya pede sekali gitu ya, padahal nyanyinya agak kurang gitu. Lo di kereta pernah ada momen lucu Nan? Bapak lagi, jangan bapak yang sama lagi sama Fadil. nonton Dracin volumenya keras banget. Terus lo tegur atau yang episode itu gue udah nonton tuh gitu. Malah Pak berisik banget gitu, ada yang negor. Oh ada yang negor. Terus? Tapi gue ketawa maksudnya ngeliat dia tuh nonton serius. Itu yang negor ibu-ibu itu ada. Iya. Bener-bener ngeganggu. Kalau kita nih yang ada di dunia radio ini gitu ya, ngerasa kayaknya orang-orang di sini kan agak-agak stres gitu ya. Mungkin stres sama kehidupannya, Betul. stres sama hubungan percintaan atau hubungan keluarga atau whatever lah gitu. Tapi ketika udah ada di sini tuh semua orang tuh mengeluarkan punchline-nya masing-masing gitu. Betul. Yang membuat akhirnya satu studio ini jadi ketawa terbahak-bahak. Tapi emang kalau ngomongin momen lucu ya yang dialami sendiri tuh banyak sebenarnya. Kayak misalnya terakhir apa momen lucu yang pernah lo alamin sendiri? Momen lucu adalah ketika lo ketawa kan, ketawa terbahak-bahak gitu. Gue ini lagi baca-baca threads lagi. Biasanya gue ketawa sama komenan orang di komen TikTok, pasti, ya komen, kan, komen. sama TikTok. Ternyata ketika gue sekarang main threads, tuh orang-orang di threads tuh gak tau kenapa ya, aneh-aneh banget, kayak anomali-anomali semua Nan gitu. Padahal kan itu cuma tulisan doang ya, nggak ada gambarnya sama sekali gitu. Cuman dari tulisan itu tuh kita bisa jadi apa istilahnya tuh membayangkan gitu. Jadi ada theater of mind-nya. Akhirnya ngakak-ngakak sendiri. Jadi akhir-akhir ini hiburan gue threads sih. Orang-orang yang memang ada yang naturally funny. Ibu-ibu, dia orang kaya nih, foto di depan Big Bang London. Terus ini biasa nih Gen Z, makanya gue bilang ada orang gini, Gen Z stop komen ya, karena kan Gen Z suka begitu ya komen-komennya ya. Tiba-tiba ada yang nanya begini, Bu kok nggak ngasih kabar di grup sih, gitu. Jawaban ibunya apa? Grup yang mana nak? Itu jadi lucunya tuh karena naturally funny aja balasannya si ibu itu gitu. Ada Larry nih yang terpingkal-pingkal terus kalau ngelihat kelakuannya Nanda. Momen lucu yang lo alamin sendiri apa Ler? Momen sebenarnya sih saya orangnya kan receh banget ya kayak. Parah si Larry mah receh banget ya. Apa aja tuh Dia bisa kayak diketawain. dikit aja ngakak deh dia. Jadi tuh sebenarnya banyak banget momen-momen lucu. Yang Nah, terakhir, cuman yang terakhir terakhir ini deh. sih lebih sering kayak nonton-nonton di Reels, TikTok tuh banyak banget video lucu. Sama aja kayak si Fadil. Bener, itu lucu banget. Fadil kalau satu kereta sama gue, lo bayangin ya. Ini kalau lagi nggak ada TB temennya nih, dia gue jadi korbannya Fadil. Lo bayangin dari stasiun Gondang dia sampai stasiun Depok dia turun, itu dia terus-terusan ngeliatin video lucu ke gue. Maksud gue ya udah, kalau menurut lo lucu, lo aja stop deal. Gue Bisa ngajak-ngajak. iya dia tuh ngajak-ngajak, dia tuh kayak ngakak hahaha gitu. Terus tuh nyodorin ke gue. Terus kan gue jadi nontonin nih video. Iya lucu gue ketawa. Abis itu udah gue nonton video gue lagi. Terus gak lama dia Noel gue lagi. Ini nih lihat ini. Wah, jadi gue ikutan ketawa. Gara-gara si Fadil, aneh banget.